Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Meliana, kelas Tarjamah 5A. Di sini saya akan sharing-sharing terkait kelas kata dalam ilmu morfologi. Pertama-tama kita kenalan dulu nih sama ilmu morfologi itu apa sih? Morfologi itu adalah pembentukan kata atau proses pembentukan di dalamnya. Biasa kita kenal dalam bahasa Arab adalah ilmu sorof. Dalam ilmu sorof itu ada kata dasarnya, pokok dasarnya itu salah satunya adalah kalimah atau kelas kata. Dalam bahasa Arab, kelas kata adalah kalimah. Di dalam kaidah bahasa Arab biasa kita kenal di Indonesia diistilahkannya itu adalah kata. Nah, kalimah atau kelas kata itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada isim, kemudian ada fiil, dan ada huruf. Yang pertama kita bahas satu-satu. Pertama isim. Isim itu kata tanpa menggunakan kala atau waktu. Al-ismun kullu lafzin yusamma bihil insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Insanun, contohnya insanun itu Muhammadun, kayak Zaidun, kemudian Hindun, itu nama-nama orang. Itu termasuk ke dalam isim atau nomina. Dalam bahasa morfologinya nomina. Kemudian ada tumbuhan atau nabatun, kayak Yasmin, kemudian Wardun, itu termasuk tumbuhan ya. Kemudian ada yang namanya hewan, misalnya namlatun, kemudian filun. Terus ada namanya jamadun, kata benda mati, misalnya kurrosatun, kitabun, kemudian hizanatun, itu masih banyak lagi. Kemudian nomina atau isim itu ada 2. Pertama primitif, nomina primitif, dan nomina derivatif. Misalnya yang primitif itu kita sering dengar, kita kenal sebagai isim jamid. Isim jamid itu yang tidak berasal dari kata turunan. Misalnya kayak rojulun, itu dia real dari situ gitu, dari rojulunnya itu tidak berasal dari turunan apapun. Kemudian yang kedua ada nomina derivatif. Derivatif itu misal yang kita biasa dengar dalam istilah bahasa Arabnya yaitu isim mushtaq. Dia berasal dari kata turunan. Misalnya Mauqifun, itu berasal dari kata turunan yaitu waqafa gitu. Kemudian macam-macam isim, ciri-cirinya, tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu pertama ada tanwinnya, kemudian kedua ada alnya, dan yang ketiga ada huruf jernya. Contohnya nih, kalau yang tanwin misalnya kolamun, kitabun, kursiyun, itu kan belakangnya ada tanwinnya. Nah, itu disebut dengan isim karena itu termasuk tanda-tanda isim. Kemudian ada yang dengan alnya, tandanya dengan al, misalnya al faslu, al masjidu, kemudian al kursiyu. Nah, itu udah jelas itu tandanya al. Terus juga aku kasih contoh, misalnya al faslu wasi'un. Nah, itu kan namanya dalam bentuk jumlah ya. Itu termasuk kelas kata yang berasal dari isim gitu. Kemudian ada yang ketiga, tandanya ada huruf jer. Huruf jer itu misalnya min ila, aku kasih contoh dalam bentuk jumlah, zahabtu ilal masjidi, kemudian apalagi masih banyak lagi ya huruf jer. Itu tanda-tanda yang jelasnya. Kemudian ada pembagian yang kedua itu kelas kata. Yang kedua itu adalah fiil, atau dalam bahasa linguistiknya adalah verba. Verba itu terbagi menjadi 3. Pertama ada fiil madi, kemudian fiil mudhari, dan fiil amar. Contohnya yang madi, misalnya madi itu menunjukkan lampau, kata kerja lampau, telah lalu.
Contohnya gini, doroba, kemudian ada kataba, fataha. Aku kasih contoh ke dalam bentuk jumlah. Misalnya doroba Muhammadun al-kalba, kemudian ada lagi kataba Zaidun ar-risalata gitu. Itu kan menunjukkan telah lampau. Nah, namun ada catatan di sini. Ketika kita membuat suatu jumlah di dalam fiil ini gitu, kita harus memperhatikan yang namanya domir, tidak asal membuat jumlah aja gitu. Kalau misalnya buat dia ya pakai domir dia gitu, kalau misalnya domir anak pakai domir anak gitu. Kita harus memperhatikan tasrif lugawinya. Kemudian ada yang namanya, yang kedua ada fiil mudore yang menunjukkan sedang atau akan dilakukan. Misalnya gini, yaktubu, yaktubu, yaftahu, yakra'u. Aku kasih contoh dalam bentuk jumlah. Kalau misalnya menggunakan domir saya, misalnya aktubu ar-risalata gitu, itu kan kita memperhatikan domirnya, nggak asal main bikin jumlah aja gitu, harus lihat tasrif lugawinya. Kemudian juga yang ketiga ada fiil amar. Fiil amar menunjukkan perintah, misalnya ijlis, kemudian ikro, iftah. Nah itu kemudian oh ya, fiil itu nggak hanya yang tiga tadi aja, nggak. Fiil itu masih banyak lagi. Misalnya kayak fiil lazim, kemudian ada fiil mutadi. Fiil lazim itu dalam bahasa morfologinya adalah intransitif. Contohnya gini, oh ya, fiil lazim ini yang tidak membutuhkan maf'ul bih atau tidak butuh objek ya. Contohnya qoma zaidun. Nah, itu dia udah difahami kalimatnya, jadi tidak perlu tuh objek lagi gitu. Kemudian ada fi'il mutadi, yaitu transitif. Dia tuh membutuhkan sebuah objek. Misalnya kataba Muhammadun, apa yang ditulis yaitu ar-risalata, yaitu surat gitu. Kemudian ada lagi fi'il infleksi dan juga derivasi. Yang contoh infleksi, misalnya itu tuh infleksi merupakan tasrif lugawi. Kayak tadi fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar itu ada tasrif lugawinya. Misalnya fi'il madi, kataba, katabu. Kemudian yang mudhari yaktubu, yaktubani, yaktubuna gitu. Begitu juga dengan amar. Kemudian yang derivasi, tasrif istilah gitu. Kita biasa kenal dengan tasrif istilah, misalnya madda ya muddu, maddan. Nah, itu merupakan tasrif istilah. Kemudian yang apa namanya? Huruf yang kelas kata yang berikut ya. Kelas kata yang terakhir adalah huruf. Biasa kita kenal itu oh ya, dalam istilah morfologinya itu adalah partikel huruf. Partikel itu nggak hanya satu, tapi dia banyak. Ada huruf jar, kemudian ada huruf-huruf yang menasabkan, terus ada juga huruf-huruf yang menjazmkan, terus apa lagi, masih banyak lagi. Nah, contohnya yang huruf jar ini udah lumrah banget. Huruf jar kalau di dalam macam-macam ya, beda-beda kitab beda jumlah huruf jar itu. Di dalam kitab Amsilati ada 20 huruf jar. Min wila wa an wa ala wa fi wa ruba wal kaf wal ba wal lam, itu huruf jar. Misalnya aku kasih contoh yang huruf jar fi, misalnya akala Muhammadun fil baiti, misalnya gitu. Itu kan huruf jar tuh, huruf jar fi. Setelahnya adalah majrur, tandanya dengan kasroh karena dia mufrad. Kemudian contoh huruf yang lainnya ada huruf-huruf yang menjazmkan dan juga huruf-huruf yang menasabkan. Yang menasabkan misalnya anlan izan kai, itu di dalam kitab Jurmiyah, anlan izan kai lamu kai lamu juhud hatta jawabu bil fa'i wa wi au, itu huruf-huruf yang menasabkan. Contohnya gini, lan adriba,
an akula gitu misalnya. Kemudian yang menjazmkan huruf-hurufnya misalnya lam lama alam alama lamul amri wad doa gitu, itu kan dalam kitab Jurumiyah. Contohnya lam akul gitu, lam asyrab gitu. Kemudian ya itu masih banyak lagi contoh-contohnya. Kemudian udah selesai nih ya pembahasan kita kali ini. Kemudian kita review ulang terkait tadi kelas kata atau kalimah itu terbagi menjadi 3 di dalam tata bahasa Arab. Kalau misalnya di dalam tata bahasa Indonesia itu ada banyak ya, ada 13 bahkan. Namun itu sama aja sebenarnya, cuma emang pembagiannya yang berbeda aja gitu, pengelompokannya berbeda, hanya saja bedanya itu. Kemudian kelas kata dalam bahasa Arab ada 3, ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Kemudian tadi ada isim, ada juga macam-macamnya, yang primitif, ada derivatif. Kemudian ada tanda-tandanya, ciri-cirinya, ada yang dengan al atau tanwin, kemudian ada dengan huruf jar, dan juga yang kelas kata yang kedua ada fiil atau verba. Pembagiannya ada fiil madi, mudhari, dan juga amar. Dan juga tadi fiil nggak hanya itu aja, masih banyak lagi, ada lazim dan juga mutaaddi ya. Kemudian juga ada yang tasrif lugawi, kemudian ada tasrif istilah, infleksi atau derivasi. Kemudian yang terakhir kelas kata ada huruf itu macam-macam, ada huruf jar, ada amil-amil huruf-huruf yang menjazmkan dan juga menasabkan huruf, yaitu sama dengan partikel teman-teman. Nah mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa-apa yang telah di sharing tadi bermanfaat bagi kita semua. Wal akhir wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.